بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjelaskan terkait prinsip umum masalah waktu di dalam Islam, mari kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait kemuliaan bulan Zulqa'dah ini. Bahwasanya Zulqa'dah adalah sebuah simbol yang menjelaskan masa-masa gencatan senjata antara para kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertikaian dan peperangan di masa jahiliyah. Ya, itulah kenapa bulan ini disebut Zulqa'dah. Artinya orang-orang yang duduk diam, tidak berdiri atau bangkit dalam rangka untuk melakukan peperangan, melakukan pertengkaran yang dilarang oleh Islam karena sudah menjadi kesepakatan bersama gencatan senjata. Lalu apa tujuannya? Tujuannya agar seluruh masyarakat Jazirah Arab jahiliyah waktu itu bisa melaksanakan prosesi ibadah haji tahunan mulai dari mereka bergerak dari tanggal 1 Zulqa'dah dari tempat mereka masing-masing yang rata-rata butuh 1 bulan bahkan bisa jadi 40 hari untuk bisa sampai ke Ka'bah. Dan ini membutuhkan apa? Kebebasan supaya musuh-musuh mereka tidak kemudian mengusik mereka karena memang masuk kategori perjanjian damai internasional di Jazirah Arab di waktu itu. Nah, kalau seandainya tidak ada istilah gencatan senjata ini di bulan yang mulia seperti ini, apa mungkin masyarakat Arab bisa melaksanakan haji di zaman jahiliyah itu di saat mereka doyan untuk berperang dan doyan untuk bertengkar. Makanya pemirsa saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita temukan, kita dapatkan terkait informasi umum seputar bulan Zulqa'dah ini. Nah, sekarang kita lihat secara detail bahwa Zulqa'dah secara bahasa dasarnya adalah dari kata qa'ada yaq'udu qu'udan yang berarti duduk. Dan Allah sebutkan secara bahasa ini alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang berzikir dan mengingat Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim bahkan ketika mereka berbaring. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana duduk dan diam ini demi untuk fokus ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Jadi kalau Zulqa'dah adalah waktu untuk diam duduk, tidak boleh bangkit mengangkat senjata untuk kemudian meneruskan peperangan dan pertikaian, maka nanti akan kita lihat Zulhijjah adalah waktu pelaksanaan haji. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi istilah, kita akan melihat bahwa Zulqa'dah adalah waktu untuk mempersiapkan diri untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari safar hingga pelaksanaan tahapan ibadah haji dan umroh. Tentu bagi yang mendapatkan panggilan haji maupun kemudian orang-orang yang haji ini umumnya ketika sampai ke Makkah Al-Mukarramah, mereka kemudian melaksanakan dulu umroh sambil menunggu waktu untuk pelaksanaan prosesi haji di hari yang kita sebut hari Armina. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nilai umum bulan Zulqa'dah. Apa nilai kemuliaannya secara umum? Pertama, penutup tahun dalam Islam ada 2 bulan mulia, yaitu bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai perdamaian dan gencatan senjata dan tidak mensupport peperangan dan pertengkaran kecuali kalau opsi dakwah dan opsi membayar jizyah tidak diterima oleh penduduk-penduduk yang berdampingan.
Nah, jadi sekali lagi nilai umum bulan Zulqa'dah ini adalah penutup tahun dalam Islam ada 2 bulan, yaitu bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Lalu kemudian nilai kedua, dan awal tahun barunya pun kita dalam Islam bulan mulia yang kita sebut Muharram. Iya, jadi diapit tahun dalam Islam diakhiri dengan 2 bulan mulia dan diawali dengan bulan yang mulia pula. Itulah yang kita sebut sebagai Muharram. Mari kita lihat bagaimana bulan Zulqa'dah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa bulan Zulqa'dah adalah salah satu bulan haji. Ya, disebutkan bahwa al-hajju ashhur ma'lumat. Haji itu hanya bisa dilaksanakan pada bulan-bulan yang tertentu. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, tidak seperti umrah yang bisa dilaksanakan kapan saja. Faman farada fihinnal hajjah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun melaksanakan haji di bulan-bulan tersebut, wala rafatha, maka janganlah rafath, wala fusuk, jangan berbuat fasik, wala jidal, jangan banyak berdebat. Fil hajj, selama kalian melaksanakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, sungguh apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan Allah Maha tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian untuk melaksanakan haji, dan fa inna khairaz zadi taqwa, namun az-zad, perbekalan terbaik adalah ketakwaan itu. Wattaquni ya ulil albab, wahai kalian yang memiliki hati, maka ya cintailah aku, harapkanlah rahmatku, dan takutlah terhadap azabku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah sebagai salah satu bulan haji, kita temukan ada pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menjelaskan bahwa umroh di bulan haji setara dengan pelaksanaan haji. Nah, ini yang membuat jamaah-jamaah yang kemudian dari luar begitu gemar untuk melaksanakan ya umroh di saat mereka menunggu waktu pelaksanaan haji. Nah, karena ia nilainya setara dengan haji di bulan haji. Nah, bulan-bulan haji dikhususkan oleh Allah dengan ibadah haji, dan Allah menjadikan bulan ini sebagai waktu pelaksanaannya. Sementara ya umroh merupakan haji kecil, maka waktu yang paling utama untuk umroh adalah pada bulan-bulan haji. Sedangkan Zulqa'dah berada di tengah-tengah bulan haji tersebut. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah adalah salah satu bulan haji. Makanya kita melihat bagaimana umroh Rasulullah SAW di bulan Zulqa'dah 4 kali berturut-turut. Ya, jadi saya ulang kembali pemirsa yang dirahmati Allah bahwa umroh Rasulullah di bulan Zulqa'dah 4 kali berturut-turut. Pertama, umroh pada saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Seperti kita tahu, Rasulullah SAW di kota Madinah ya sampai 6 tahun sama sekali tidak mudik, bahkan sampai 8 tahun hingga terjadinya perang Fatu Makkah. Namun demikian Rasulullah ada kerinduan untuk kembali ke kota Makkah. Maka pada perjanjian Hudaybiyah Rasulullah datang dari kota Madinah menuju Mekah dengan jumlah sekitar 12.000 orang. Nah, walaupun terhitung gagal, Rasulullah SAW waktu itu dicegat oleh kafir Quraisy untuk tidak boleh masuk. Tapi beliau tetap tahallul, ya, lalu kembali ke Madinah. Ya, tahallul artinya ihramnya, lalu kemudian dihalalkan, ya, dibatalkan. Nah, itu yang pertama, umroh beliau di bulan Zulqa'dah. Yang kedua, umroh pada tahun berikutnya, karena orang kafir Quraisy menyatakan kalian tunda umroh kalian secara normal ke tahun depan. Adapun tahun ini silahkan ya batalkan. Nah, umroh pada tahun berikutnya tahun 7 Hijriah dikenal dengan Umratul Qadha, umroh pengganti, ya, yaitu umroh demi mengganti atau mengqada umroh yang gagal pada tahun sebelumnya itu. Lalu ada umroh Ji'ranah pada tahun ke-8 Hijriah setelah pembagian harta rampasan perang Hunain. Peristiwa ini terjadi sekitar sebulan setelah Fatu Makkah terjadi. Jadi setelah Fatu Makkah Rasulullah kemudian sebulan berikutnya umroh lagi, umroh Ji'ranah.
Lalu 4 umroh yang dirangkaikan dengan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai penutup dari kemuliaan bulan Zulhijjah ini, kita juga mendapatkan informasi bahwa turunnya Taurat di bulan Zulqa'dah ditambah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa 30 lailah. Kami janji terhadap Musa selama 30 malam. Wa atmamnaha bi'ashr, lalu kami sempurnakan dengan 10 hari berikutnya. 10 hari berikutnya itu adalah bulan Zulhijjah pertama. Itulah makanya kita tadi katakan bahwa di bawah nilai kemuliaan bulan Ramadan ada bulan Zulhijjah mulai tanggal 1 sampai 10. Wa qala Musa li akhihi, berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya Harun, ukhlufni fi qaumi, jadilah engkau sebagai orang kepercayaan mengurus kaumku, wa aslih, dan perbaikilah, wala tattabi sabilal mufsidin, jangan pernah terkecoh dengan jalannya orang-orang para pelaku kerusakan. Nah, sehingga tidak heran pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jika kemudian Taurat diturunkan dan Nabiullah Musa menerimanya selama 40 hari, dan itu oleh umumnya penafsir menyatakan di bulan Zulqa'dah plus 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semoga dengan penjelasan ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik, dan dari pemahaman yang baik itu muncul semangat untuk beribadah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ya kita senantiasa istiqamah dalam rangka melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.